Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang mana ingin mempresentasikan tentang kompetensi dan strategi bersaing dalam kewirausahaan. Di sini anggota kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Hikmatus Soimah sebagai moderator dan juga pemateri pertama. Pemateri kedua yaitu Wiwi Andriani Rahmat. Pemateri ketiga yaitu Rizkiana Intan Devi Malviro. Baik, selanjutnya sesi pemaparan materi oleh saya, yakni akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi dalam kewirausahaan dan peran kompetensi dalam keberhasilan usaha. Yang pertama yaitu pengertian kompetensi dalam kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh wirausaha untuk menjalankan usaha dengan efektif. Kemampuan ini mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta sikap yang mendukung keberhasilan dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Seorang usaha yang memiliki kompetensi yang baik akan mampu memahami kebutuhan pasar, mengambil keputusan yang tepat, serta memecahkan masalah yang muncul dalam proses bisnis. Kompetensi ini juga membantu wirausaha lebih kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha. Dengan adanya kompetensi yang kuat ini, usaha dapat berjalan lebih efisien dan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan serta bersaing di pasar. Selanjutnya yaitu peran kompetensi dalam keberhasilan usaha. Di sini ada 3 peran. Yang pertama yaitu kompetensi personal. Adalah kemampuan yang berhubungan dengan diri seorang wirausaha itu sendiri, seperti sikap, karakter, dan pola pikir. Kompetensi ini berperan besar dalam menentukan bagaimana seorang wirausaha menghadapi tantangan bisnis. Sikap kerja keras, disiplin, percaya diri, kreativitas, dan mampu mengambil keputusan membuat wirausaha bertahan ketika menghadapi masalah. Selain itu, kompetensi personal membantu wirausaha melihat peluang bisnis yang tidak disadari oleh orang lain. Dengan kompetensi personal yang kuat, seorang pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara konsisten dan berorientasi pada perbaikan diri. Peran yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah kemampuan seorang wirausaha dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, atau mengevaluasi kegiatan usaha. Kompetensi ini berperan penting dalam memastikan usaha berjalan terstruktur dan efisien. Dengan kemampuan manajerial yang baik, wirausaha dapat mengatur sumber daya, membagi tugas kepada karyawan, mengelola keuangan, dan membuat strategi bisnis yang tepat. Karena keberhasilan usaha sangat dipengaruhi kemampuan pemilik dalam mengambil keputusan manajerial yang cepat dan tepat sesuai kondisi pasar. Tanpa kompetensi manajerial, usaha mudah mengalami kesalahan pengelolaan yang berdampak pada kerugian. Peran yang terakhir yaitu kompetensi teknis. Adalah kemampuan wirausaha dalam memahami aspek teknis yang berkaitan langsung dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Ini mencakup kemampuan menggunakan peralatan, pengetahuan proses produksi, penguasaan teknologi, dan standar kualitas. Kompetensi teknis berperan penting dalam menjaga kualitas produk dan meningkatkan efisien kerja. Ketika wirausaha memahami aspek teknis usahanya, ia dapat melakukan inovasi produk, mengatasi masalah produksi, serta memastikan produk yang dihasilkan memiliki daya saing. Kompetensi teknis yang baik akan membuat usaha lebih stabil dan mampu bersaing dengan kompetitor. Jadi,
Ketiga kompetensi ini, personal, manajerial, dan teknis, saling melengkapi dan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan seorang wirausaha dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya, pemateri kedua, yaitu Wiwi Andriani Rahmat. Kepadanya kami persilahkan. Oke, di sini saya Wiwi Andriani akan mempresentasikan atau akan menjelaskan sedikit tentang strategi bersaing. Jadi strategi bersaing ini adalah rencana atau aksi yang terperinci dan terpadu yang dirancang oleh suatu perusahaan atau pengusaha, pengelola usaha untuk memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar. Dan keunggulan ini memungkinkan perusahaan untuk mengungguli para pesaingnya dan mencapai kinerja yang unggul. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah pengertian strategi bersaing dan juga jenis-jenisnya. Yang pertama tentang pengertian strategi bersaing. Strategi bersaing atau bisa disebut competitive strategi pada intinya adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan akan bersaing dan dalam posisi yang unik atau apa yang akan ditempatkan di industri. Strategi ini berfokus pada yang pertama pemilihan pasar target, yang kedua penciptaan nilai, yang ketiga pengamanan posisi. Jadi tujuan utama dari strategi bersaing ini adalah mencapai keunggulan yang membuat produk atau jasa perusahaan lebih menarik bagi pelanggan dibandingkan produk-produk pesaing. Seperti itu. Oke, yang kedua yang akan kita bahas adalah jenis-jenis strategi. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama adalah strategi diferensiasi. Jadi inti dari strategi diferensiasi ini adalah berfokus kepada membuat produk atau layanan yang unik, berbeda dan berkualitas tinggi sehingga pelanggan mau bayar lebih mahal kepada produk yang Anda buat dengan harga premium. Keunggulannya dari strategi ini adalah menciptakan loyalitas merek dan produkmu punya nilai lebih yang tidak dimiliki pesaing. Seperti itu. Itu adalah strategi diferensiasi. Yang kedua adalah strategi inovasi. Strategi ini mirip dengan diferensiasi, tapi strategi inovasi dapat berdiri sendiri yang berfokus pada pengenalan hal baru yang signifikan ke pasar. Fokusnya adalah menjadi yang pertama yang membawa hal baru ke pasar. Jadi, strategi ini mampu menguasai pasar lebih dulu sebelum pesaing sadar dan bisa meniru. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah strategi biaya rendah atau bisa disebut dengan cost leadership strategy. Strategi ini bertujuan untuk menjadi produsen berbiaya terendah di industri. Intinya, kamu fokus menekan semua biaya produksi sekecil mungkin agar bisa menjual dengan harga termurah. Dan keunggulannya di sini dari strategi ini adalah pelanggan yang sangat sensitif kepada harga itu pasti akan memilih produk kita. Seperti itu. Oke, untuk jenis yang keempat adalah strategi fokus. Strategi fokus adalah penerapan strategi diferensiasi atau biaya rendah hanya pada segmen pasar yang sempit atau sering disebut dengan niche market. Bukan di seluruh industri, maksudnya adalah kamu tidak mencoba melayani semua orang, kamu memilih kelompok pelanggan yang sangat spesifik dan melayani mereka dengan sangat baik. Keuntungannya di sini adalah lebih mudah menjadi juara di kelompok kecil daripada di pasar besar. Mungkin seperti itu penjelasan saya tentang strategi bersaing. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pemateri terakhir yakni Rizkiana Intan Devi Mafiro. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pada slide selanjutnya, yakni tentang faktor-faktor penentu keberhasilan dan tantangan. Nah, pada slide tersebut terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan. Yang pertama yaitu kemampuan memahami kebutuhan konsumen. Nah,
untuk bisa sukses, seorang wirausaha itu harus benar-benar tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumennya. Dengan memahami selera dan masalah mereka, usaha dapat menawarkan produk atau layanan yang tepat dan bermanfaat. Lalu yang kedua ada penggunaan teknologi dan inovasi. Nah, teknologi dan inovasi ini sangat membantu usaha agar lebih cepat, praktis, dan menarik. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, wirausaha ini bisa memasarkan produk dengan lebih luas dan membuat sesuatu yang berbeda dari pesaing. Lalu yang ketiga ada pengelolaan sumber daya yang efektif, yaitu setiap usaha memiliki sumber daya seperti uang, waktu, tenaga, dan bahan. Nah, semuanya itu harus dikelola dengan baik agar tidak terbuang sia-sia. Pengelolaan yang efektif membuat usaha berjalan lebih lancar dan hemat biaya. Lalu yang terakhir ada kecepatan adaptasi terhadap perubahan pasar. Nah, pasar itu kan selalu berubah, baik dari sisi tren maupun kebutuhan konsumen. Nah, wirausaha harus cepat menyesuaikan diri agar produk tetap relevan dan dapat bersaing. Mereka yang lambat akan tertinggal dari kompetitor. Nah, lalu selanjutnya ada tantangan dalam persaingan wirausaha. Nah, di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama, perubahan selera konsumen. Nah, selera konsumen ini bisa berubah dan apa yang diminati hari ini belum tentu disukai besok. Karena itu wirausaha harus selalu memperbarui pengetahuan tentang tren agar produk tetap menarik. Lalu yang kedua ada munculnya kompetitor baru. Nah, setiap tahun itu banyak usaha baru yang bermunculan. Mereka menawarkan produk atau ide yang mungkin lebih segar. Nah, ini menjadi tantangan bagi wirausaha untuk terus berinovasi agar tetap unggul dan tidak kalah saing. Lalu yang ketiga ada keterbatasan modal dan sumber daya. Nah, tidak semua usaha itu memiliki modal yang besar atau fasilitas yang lengkap. Nah, tantangan ini membuat wirausaha harus kreatif dan cerdas dalam menggunakan sumber daya yang ada agar tetap bisa berkembang seperti itu. Lalu yang terakhir ada kemampuan mengikuti perkembangan teknologi. Nah, teknologi itu berkembang dengan sangat cepat tentunya. Jika wirausaha tidak mengikuti perkembangan ini, usahanya dapat tertinggal jauh. Karena itu penting untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi yang baru. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selesai sudah sesi pemaparan materi dari kelompok 8. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.